Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 44 dan disimak dengan baik penjelasan Miss berikut ini. Nanti kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan baik lewat grup ataupun via japri ke Miss ya. Oke, kemarin kita sudah belajar bahwa gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang bentuknya lurus gitu ya. Dan kemarin kita juga sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan artinya kecepatannya tetap dan dia tidak punya percepatan ya. Silahkan dibuka lagi kemarin penjelasan yang dari Miss dan pasti kalian juga udah nyatet ya di buku catatannya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Artinya apa di sini? Dia bilangnya gerak lurus, artinya ya tentu saja geraknya itu pada lintasan yang lurus. Tapi di sini ada kata-kata berubah beraturan, artinya dia ada perubahan kecepatan ya. Jadi kecepatannya tuh nggak sama segitu-gitu aja, tapi berubah-ubah gitu ya. Kecepatannya yang berubah-ubah, tapi nilai percepatannya itu tetap gitu ya pada waktu yang tertentu gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan kayak kita mau naik motor nih, mula-mula kan pasti kita pas awal naik kan masih diem tuh motornya, terus perlahan-lahan kita tarik tuas gasnya, terus kan perlahan-lahan mulai jalan ya motornya gitu, pelan-pelan. Nanti kalau memang udah nyampe jalanan yang emang bagus gitu ya, kita udah mulai nambah kecepatannya, semakin kencang naik motornya gitu. Nah, itu berarti terjadi perubahan kecepatan yang tadi awalnya lambat menjadi lebih cepat gitu. Begitu juga ketika misalkan kita lagi lewat di jalanan nih, terus ada polisi tidur, kita yang tadinya ngebut gitu ya, terus kan pasti perlahan-lahan kita ngerem ya, sehingga kecepatannya menjadi lambat gitu. Jadi itu untuk perubahan kecepatan itu maka nanti ada yang namanya percepatan. Kalau misalkan ya dia itu geraknya semakin cepat, maka namanya nih yang A nih, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau memang misalkan kita tadi ngerem berarti kan melambat, maka nanti namanya adalah yaitu yang bagian B di sini, apa namanya? Yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, sekarang sebenarnya rumusnya itu cuman ada 3 ini. Kalau memang nanti dipercepat berarti ini pakai plus, ditambah. Tapi nanti kalau diperlambat berarti nanti ini dimin, dikurang. Kayak gitu. Nah, pertama kita bahas dulu tentang gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, mungkin supaya tahu dulu perbedaannya kayak gimana, Miss jelasin dulu sebentar di coret-coretan ya. Oke, kita akan belajar tentang GLBB ya. Di sini artinya dia apa? Kecepatannya itu tidak konstan. Sementara dia kan artinya mengalami perubahan kecepatan gitu ya, berarti percepatannya yang sama dengan konstan atau tetap ya. Artinya dia itu mengalami perubahan kecepatan gitu ya. Kan dia mengalami perubahan kecepatan tuh ya kan, dia mengalami perubahan kecepatan ada 2 macam. Artinya kalau mengalami perubahan kecepatan dia itu memiliki percepatan. Nah, percepatan tuh ada 2 jenis ya. Percepatan ada 2. Yang pertama itu kalau nilainya positif ya, atau misalkan A lebih besar daripada 0 gitu ya. Percepatan itu lambangnya A ya. Percepatan itu lambangnya A. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Ya, nilainya positif maka namanya adalah percepatan. Tapi kalau dia nilainya
negatif atau A kurang dari 0 minus gitu, berarti ya, berarti nanti namanya perlambatan. Tadi kalau yang percepatan kayak misalkan kita mula-mula motornya kan pelan, terus kita mulai ngebut, itu dipercepat. Kalau diperlambat kebalikannya, berarti kita awal-awal itu ngebut, terus misalkan ada polisi tidur, kita mulai ngerem, itu namanya perlambatan. Nah sekarang kita bahas dulu yang pertama itu adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat ya. Itu sesuai yang ada di bukunya, di sini yang dipercepat. Ciri-cirinya seperti apa? Nih, penambahan kecepatan dalam selang waktu yang sama selalu tetap. Percepatannya nilainya tetap dan lintasannya berupa garis lurus. Intinya itu. Nah, untuk rumusnya apa? Ada ini, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Vt-nya itu apa? Vt itu adalah kecepatan akhir. Ya, V0 itu kecepatan mula-mula, awalnya berapa? Ditambah A itu nilai percepatannya, T-nya itu adalah waktunya. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya itu apa? S adalah jarak yang ditempuh. Sementara V0 tadi kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, T itu adalah waktu, dan itu ditambah setengah AT kuadrat. A-nya tadi percepatan, T-nya itu waktu. Kemudian rumus yang ketiga adalah ini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Vt-nya itu kecepatan akhir, V0-nya itu kecepatan awal ditambah 2 kali A kali S. A-nya itu percepatan, S-nya itu jarak. Sebenarnya di buku kalian udah ada di sini ya. Keterangannya nih, V0 kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, T adalah waktu, A adalah percepatan, S adalah perpindahan. Ingat, harus dalam satuan internasional. Artinya mana yang dipakai? Yang ini, meter per sekon. Ini meter per sekon, waktu itu sekon, percepatan itu meter per sekon kuadrat, perpindahan itu meter. Nah, gimana bentuk grafik antara ini kecepatan yang di sumbu Y ini, grafik kecepatan V, dan di sumbu Y ini T atau waktu ya, ketika mengalami percepatan, karena ini kan ngomonginnya gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berarti yang dipercepat berarti kecepatannya semakin besar, berarti naik bentuk grafiknya ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ditanya nih, misalkan ada satu grafik kayak gini, terus ditanya berapa sih besar perpindahan atau jarak yang ditempuh selama kecepatan dari V0 ke Vt terus selama selang waktu T, yaitu cari saja luas trapesium. Itu pasti kalian udah ya di SD maupun di SMP mencari luas trapesium itu apa? Yaitu dua sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Kayak gitu, bisa pakai rumus yang ini. Ya. Ini sama. Ini kalau memang kecepatan mula-mulanya nggak 0, berarti kan dari tertentu gitu ya. Intinya pasti grafiknya bentuknya naik kayak gitu ya. Gitu. Ya, kalau misalkan ditanya grafik antara perpindahan sama waktu. Kalau ini kan grafik antara kecepatan dengan waktu pasti naik. Tapi kalau grafiknya antara jarak sama waktu, maka kayak gini. Parabola yang terbuka ke atas ya, melengkung ke atas kayak gitu. Itu untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya, dan ini itu geraknya itu masih horizontal gitu ya, masih kayak gerak mobil atau kendaraan biasa gitu ya. Kemudian yang kedua kita pindah ke gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya. Di sini halaman berapa tuh? 46 ya. Di sini gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ciri-cirinya ada pengurangan kecepatan. Kalau yang tadi kan dipercepat berarti ada penambahan kecepatan, karena diperlambat berarti pengurangan kecepatan. Perlambatannya nilainya tetap ya, dimana A-nya itu kurang dari 0, negatif kan, berarti tadi yang udah Miss jelasin lintasannya berupa garis lurus, karena emang kita masih ngomongin gerak lurus. Nah, rumusnya apa? Sama bentuknya kayak tadi kan. Coba lihat, ini rumusnya ada 3. Di sini rumusnya ada 3. Bedanya apa? Kalau dia yang dipercepat berarti ininya pakai plus plus plus
Tapi kalau geraknya diperlambat, berarti dia pakainya min. Rumusnya sama, keterangannya juga sama. Bedanya di mana? Di grafiknya. Kalau tadi grafik antara kecepatan dan waktu untuk GLBB yang dipercepat itu naik grafiknya, maka kalau yang diperlambat dia grafiknya turun, miring turun gitu. Sementara untuk grafik posisi dan waktu dia parabolanya tapi melengkungnya ke bawah. Kalau tadi kan melengkungnya ke atas gitu ya. Kalau yang dipercepat ini kalau diperlambat dia melengkung ke bawah. Kayak gitu. Nah, sementara ini dulu ya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Setelah ini kita bahas contoh soal supaya kalian lebih paham. Kalau memang nanti sudah selesai baru kita bahas untuk yang gerak vertikal. Nah, kalau yang ini tuh geraknya masih yang horizontal, masih yang ngomongin kendaraan kayak gitu. Kalau nanti gerak vertikal maka udah gerak yang atas bawah gitu ya. Misalkan buah jatuh atau suatu benda dilempar ke atas atau dilempar ke bawah kayak gitu. Nah, kalau yang itu nanti. Sekarang kita belajar yang gerak horizontal dulu, yang masih ngomongin kayak kendaraan kayak gitu-gitu ya. Setelah ini kita bahas contoh soal untuk GLBB dipercepat maupun diperlambat. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ya. Coba dibuka buku paketnya halaman 49 ya. Kita coba bahas nomor 6. Di situ dikatakan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Artinya itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Lambangnya adalah V0. Lalu meningkat kelajuannya 2 meter per sekon tiap sekon. Berarti itu kan bertambah ya kecepatannya. Artinya yang 2 meter per sekon tiap sekon itu artinya adalah si percepatannya atau si A ya. A nya berarti 2 meter per sekon tiap sekon lagi, berarti 2 M per S kuadrat gitu. Nah, jarak yang ditempuh dalam waktu 6 sekon artinya ini T-nya 6 sekon, yang ditanya jaraknya, jarak artinya si S-nya ya. Nah, kita salin di sini ya. Ini contoh nah, ini karena mengalami meningkat kelajuannya berarti ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kita ingat-ingat dulu tadi rumusnya kan ada 3 tuh. VT sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Karena ini dipercepat maka ini pakai plus ya. Kemudian ada S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, di sini kita tulis dulu yang seperti biasa. Diketahui kecepatan mula-mula V0-nya 15 meter per sekon. Lalu meningkat kelajuannya, berarti itu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kenapa ada kuadratnya? Karena 2 meter per sekon tiap sekon lagi. Itu yang ditanya ya. Kemudian itu waktunya adalah 6 sekon. Kemudian tulis yang ditanya adalah apanya, jarak yang ditempuh, berarti S-nya kan. Nah, kita dari ketiga rumus ini ya, kita cari mana yang sesuai sama ini. Oh, yang ditanya S-nya. Oh, dia punya V0. Oh, ada T ya, ada T. Ini juga ada T. Oh, kemudian ada A. Oh, ya sudah, berarti kita bisa pakai atau kita bisa gunakan rumus yang ini yang kedua gitu ya. Berarti di sini jawab. Maka S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti V0-nya 15 dikali T-nya 6 ditambah setengah kali 2 kali T-nya 6 kuadrat ya. Ini tinggal dimasukin aja ke sini ya. 15 kali 6 berapa? Ayo coba hitung. 15 kali 6 0 3 9. Berarti ini 90. Ini setengah sama 2 bisa dicoret. 6 tambah 6 30. Nah, ya 6 kuadrat itu 6 kali 6. Berarti 90 tambah 36 berarti 126. Di sini kan jarak ya, berarti satuannya adalah meter gitu. Berarti jawabannya adalah 126 meter. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang lain ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang nomor 49 ya. Halaman 49 nomor 10 maksudnya ya.
Di situ dikatakan sebuah partikel bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Artinya itu kecepatan awalnya. Jarak yang ditempuh dari saat partikel diperlambat 2 meter per sekon kuadrat, artinya perlambatannya A-nya 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Kalau berhenti berarti dia tidak punya kecepatan, artinya kecepatan akhirnya atau titiknya nilainya adalah 0. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jarak. Berarti ini kasusnya GLBB diperlambat ya. Coba kita tulis tadi untuk GLBB diperlambat ya. Diperlambat itu kan berarti yang pakai minus tuh, berarti rumusnya yang mana? Berarti rumusnya yang VT sama dengan V0 min A dikali T, pakainya min karena apa? Diperlambat. Terus S sama dengan V0 dikali T min setengah AT kuadrat. Terus ada VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangin 2 kali A kali S. Ingat ya, kenapa min? Karena diperlambat. Kalau yang tadi di sini kenapa dia plus? Karena dia dipercepat. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kita kerjakan untuk contohnya ya. Ini untuk contoh soal ini silahkan disalin di buku catatan ya, supaya bisa dilihat-lihat lagi dan kalian sambil nyalin kan berarti sambil nyoba ngitung juga biar kalian paham ya. Nah, ini ditulis diketahui bergerak, partikel bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Artinya itu adalah nilai apanya? Itu nilai itu nilai V0-nya. V0-nya adalah 10 meter per sekon. Terus perlambatannya A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti, berarti VT-nya 0 meter per sekon. Ya, kemudian yang ditanya apa di situ? Ditanya adalah jaraknya, sama kayak tadi ternyata. Ya, berarti di antara ketiga rumus ini ya, yang ditanya adalah si S-nya. Ya, di sini S kan butuh apa? Butuh V0, kita punya V0. Butuh T, udah punya T belum? Belum, berarti harus cari T dulu. Cari T dulu. Kemudian di sini ada A kita sudah punya, T-nya nggak punya, berarti harus cari T dulu. Itu kalau kita mau pakai rumus yang kedua. Nah, cari T dulu itu apa? Pakai rumus yang keberapa? Pakai rumus yang ke-1 ini. Ada VT, ada V0, ada A, kita mau nyari T. Pakai rumus yang 1. Ini kan rumus yang ke-2. Atau wis ribet, mau pakai rumus yang ketiga aja boleh gitu ya. Jadi misalkan ini kita angkain, ini rumus yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Mau pakai rumus yang ketiga juga boleh, hasilnya nanti akan sama saja gitu. Kalau misalkan mau yang kayak ketiga, VT udah punya nih, V0 juga udah punya, dikurangin 2 kali A-nya udah punya, S-nya ya udah S-nya yang dicari bisa ya. Atau pakai rumus yang ketiga. Nah, kita kerjakan pakai dua-duanya ya, karena hasilnya akan sama aja. Pertama, kalau misalkan kita mau pakai yang ini, misalkan pakai rumus yang kedua, kan berarti S sama dengan V0 dikali T min setengah AP kuadrat. Tapi kita harus cari T dulu. Cari T-nya pakai rumus yang keberapa? Ini cara yang pertama. Cari T dulu pakai rumus yang pertama. Berarti VT sama dengan V0 min A kali T. VT-nya berapa? Masukin 0. V0-nya adalah 10 dikurangin A-nya adalah 2 dikali T. T-nya yang mau kita cari. Berarti kan ini kalau misalkan pindah ruas gitu ya, min 2T pindah ke kiri jadi positif, jadi 2T sama dengan 10. Berarti T-nya sama dengan 10 dibagi 2. T-nya berarti 5 sekon. Udah dapet. Berarti lanjutin, pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua bunyinya adalah S sama dengan V0 dikali T min setengah AP kuadrat. Berarti V0-nya 10 dikali T-nya 5 dikurangin setengah dikali A-nya 2 dikali T-nya tadi 5 kuadrat. Berarti 10 dikali 5 50. 2 sama 2 coret. 5 kali 5 25. Artinya ini S atau jaraknya yang ditempuh adalah 50 kurang 2 adalah 25
meter. Itu kalau pakai rumus yang kedua. Sekarang cara yang kedua, misalkan kita mau pakai rumus yang ketiga ya, langsung pakai yang ini boleh. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A dikali S. Masukin aja VT nya berapa, 0 kuadrat sama dengan V0 nya 10 kuadrat dikurangi 2 dikali A nya 2 dikali S yang ditanya. Berarti ini 0 kuadrat 0 kuadrat 0 ya, 10 kuadrat 100 dikurangin 2 kali 2 4, berarti 4S. Min 4S pindah ruas ke sini, 4S sama dengan 100, berarti S-nya adalah 100 dibagi 4 ya. 100 bagi 4 berapa? 25. Satuannya apa? Meter. Sama aja nggak jawabannya? Sama ya, ini 25 meter, yang ini juga 25 meter. Jadi sama aja. Jadi ketika rumus ini mau pakai yang sama, mau pakai yang mana saja, asalkan prosesnya benar, pasti jawabannya akan sama, akan betul gitu. Nah, silahkan diputar lagi videonya, dipahami, disimak. Mohon untuk disalin ya contoh soalnya di buku catatan kalian. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu Miss periksa via video call, untuk meriksa buku catatannya sudah lengkap, sudah ada gitu ya, karena itu masuk ke penilaian. Nah, kalaupun memang ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, boleh di grup ataupun japri ke Miss gitu ya. Oke, semangat ya kelas 10.